semuanya, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya. Mohon maaf karena baru tayang video food prepnya Yobun. Sengaja memang aku pisahkan video belanja mingguan dan food prepnya. Bukan maksud berpart-part Yobun bikin videonya, hanya saja diriku ini khawatir bunda-bundi nanti blenger dengerin aku merepet terus kayak bajai. Awal dubbing itu sudah tak niatkan, tidak mau berbicara panjang lebar, pokoknya pada intinya saja. Terus pas mulai wis merekam malah merepet aja mulutku ini kok ngumun dewe aku rawakku dewe ya bunda-bundi. Wes lho ngene kita terus malih tekan dindi. Lanjut ini kepada inti video yang mau dibahas ya toh bunda-bundi. Hari ini aku mau food prep lagi. Alhamdulillah sudah bisa belanja mingguan ke pasar, tak paksa nih. Pokoknya sehat tidak boleh sakit ya bunda-bundi. Semenjak jadi emak-emak iku wes tak tanamkan gak boleh sakit lama-lama Manjalita Sonata. Kalau sakit keendang sehat, pokoknya kudu keendang sembuh. Kalau dulu masih muda, sakit demam aja wes kudu pingsan aku ini. Semenjak jadi emak-emak mau pingsan kepikiran cucian piring, baju-baju belum dilipet, belum nyuci, wes okeh tenan pikirannya jadi rakobrar pingsan-pingsanan ya bun. Tak pikir-pikir aku ki ora tahu pingsan, mergo aku itu selalu sadar diri. Wes ya toh, lak menggak tekan dindi. Ayo mari kita mulai food prepnya. Food prep kali ini belum lengkap karena pasukan peningkat nafsu makan seperti pete tidak kebeli ya bun. Gak ada yang bagus di pasar. Mungkin lagi gak musim. Nah ini aku food prepnya udah sore. Tak bikin santai aja karena memang ngurus anak-anak dulu supaya podo anteng. Baru aku food prep. Mengingat food prep itu yo rodok riweh. Tapi kalau sudah terbiasa yo santuy kayak aku ini ya toh bunda-bundi sore baru di food prep. Tipsnya kalau belum sempet mau pidil-pidil, mau menata semua bahan makanan ke dalam food container, seperti protein hewani itu dimasukkan kulkas dulu, nggak popo ya bu, nanti baru dicuci. Atau kalau bisa dicuci dulu, dimasukno dulu terlebih dulu ya protein hewani seperti ayam dan ikan-ikanan supaya tidak terlalu lama di luar, nanti malah busuk nggak jadi kemakan. Kalau sayur-sayuran seperti bayam sama kangkung itu layu cepet layu, bisa dimasukkan kantong plastik dulu, ditali sing rodok rapet, rodok kenceng bagian daunnya supaya tidak alom, ditaruh di kulkas bawah. Nanti kalau sudah longgar baru deh dipidili, kayak gitu juga bisa. Yang penting semuanya sudah aman, bolehlah ditinggal tidur siang dulu kalau memang kecapean yo bunda-bundi, karena bunda-bundi ini sepertinya terlihat tidak ngapa-ngapain, aslinya yo kesel tenan awak iki sing dipikir oke ram ya toh. Nanti yang mau di food prepin apa aja itu yo jadi kepikiran ya toh bunda-bundi. Nah kali ini aku itu food prepnya di Pasar Ngawi Jawa Timur yo bunda-bundi. Jadi kalau harganya berbeda dari tempat bunda-bundi yo karena mungkin daerahnya berbeda, terus juga penghasilannya juga berbeda, UMR ya apa tuh jenenge ngono kae. Nah ini tadi aku beli tahu putih 5.000, terus tahu putihnya tak cuci, tak ganti airnya ya toh, nanti disimpan ke dalam food container. Ini tahu gembos segini juga 5.000 ya bunda-bundi, biasanya dapat lebih banyak. Ini ya rodok siti wong apa organik munda, semuanya serba mahal, tapi ya alhamdulillah di sini masih cukup murah nek jarine temen-temen ya toh. Aku tuh jadi lebih bersyukur karena di YouTube ini banyak yang bersaksi bahwa ternyata harga di luaran sana itu mahal-mahal ya bunda-bundi. Andene aku neng kene ojek sambat ya, astagfirullahaladzim. Jangan lupa bersyukur. Nah tahu yang putih ini segini harganya 5.000 kalau di daerahku ya bu. Ini tak kasih air bersih yo. Kalau di sini aku pakai air galon buat nyuci tadi, air keran, air dari sumur ya bunda-bundi. Nah seperti ini penampakannya setelah direndam. Kalau mau lebih awet tahunya itu direbus sebentar, kasih sedikit garam, itu nanti bisa lebih awet. Tapi karena yo aku pakainya nyimpennya itu paling yo seminggu yo bun, bisa tahan asalkan airnya sering diganti supaya tahunya itu nggak bau. Nah selanjutnya aku nyimpen ayamnya, tak cuci dulu sampai bersih. Terus kebiasaanku ini ya, boleh ditiru boleh enggak, tak lap dulu supaya semakin atus yo tuh bunda-bundi, supaya semakin rodok kering gitu loh ya sebelum disimpan. Terus ditutup, ini ayamnya dibagi per sekali masak, atau kalau mau dipakai buat sekali masak tinggal dimasukkan ke dalam food container yang agak gedean ya bun. Ini aku beli ayamnya 1 kilogramnya itu 30.000 ya bunda-bundi, wes dapat 1 kilogram. Di sini ada yang lebih murah 28.000, tapi kebetulan di tempat yang biasa aku beli itu 30.000 ya wes gak popo.
Karena tidak di hari lebaran, jadi beli ayamnya secukupnya aja. Ini ayamnya bisa 2 kali masak, bisa untuk bikin sop, bisa untuk bikin ayam goreng. Rencananya nanti mau bikin sop ayam, sama yang sebagian mau tak ungkep yo bunda bundi, pokoknya sesuai selera aja ya. Terus ini aku juga mau mengupas tempe, membuang bungkusnya yo. Biasanya langsung tak potong-potong kayak gini, jadi kalau mau goreng itu wes tinggal dicelupin ke dalam bumbu gitu, enak. Tinggal di sret gitu loh, supaya bumbunya lebih meresap. Kok di sret ya apa tuh jenenge. Wes pokoknya dipotong-potong seperti ini, bisa diungkep barengan sama ayam, bisa juga langsung digoreng ya toh bunda bundi. Ini kurang ini tempenya, seminggu itu biasanya aku beli lagi. Nah tempe segini itu di daerahku harganya Rp6.000, satu bungkus kecil tadi 2.000 ya bunda bundi. Kalau tempe bungkus daun ini 2 ikat ini harganya 5.000 loh, tak dudui dalamnya tempe bungkus daun dari Ngawi kayak gini. Ini rasanya gurih tenan, masya Allah enak tenan. Ini masih belum jadi, kalau di sini ngaranine atau menyebutnya itu tempe bakal ya bunda bundi, alias tempe yang belum jadi. Ini besok pagi wes jadi pas tenan, digoreng buat sarapan. Aduh enak tenan masya Allah. Nah selanjutnya aku juga beli ikan pindang, ikan tongkol, wes opo jenenge pokoknya di daerah kalian ikan yang ada di besek itu. Ini aku beli 10.000, udah dapat 2 wadah. Satu beseknya itu harganya 2.500, isinya kalau nggak salah 3 ya bunda bundi. Ini enak tenan, digoreng terus dikasih bumbu balado, rodok renyek karena tadi beseknya tak buang terus tak gabung jadi satu, terus ketimpa sama belanjaan yang lain, akhirnya yo rodok penyet, yo gak apa-apa, penting rasanya endulita zonata. Terus ini aku juga beli setengah kilogram ikan patin karena suamiku rodok bosen, jadi aku membelikan untuk anak-anakku saja. Wajib banget ada ikan yo bunda bundi. Biasanya aku juga dapat ikan dari hasil mancing Pak Dene anak-anak, biasanya dikasih ya bunda bundi, alhamdulillah lumayan banget. Nah ini belanjaanku nggak sebanyak biasanya, memang karena aku itu lemah letih lesu dan lunglai, jadi nggak begitu banyak belanja supaya food prepnya ya nggak kelamaan ya bunda bundi. Mungkin next video aku food prep lebih lengkap lagi bahan-bahannya. Nah ini tak masukkan dulu protein hewani dan tahu tempenya ke dalam kulkas. Wis ojo salfok ambek wajahku sing wis meletre kese wis sore ora raup dari pagi ya bunda bundi. Setelah ini pokoknya setelah food prep aku baru mandi. Kalau dari pasar aku pasti cuci tangan, cuci kaki, terus aku ganti baju ya bun. Belum raup karena aku masih halangan, jadi yo gak raup-raup, males tenan aku itu kalau lagi PMS ya bun, wis mau ager arep raup. Nah ini aku mau memasukkan sayur-sayurannya. Ini tak masukkan wortel, aku beli 4 wortel karena mau bikin bakwan dan juga bikin sayur sop. Pokoknya wes enak tenan kalau punya stok kayak gini di rumah. Biasanya aku bikin bakwan itu cukup 1 wortel, sop juga cukup 1 wortel, jadi hemat ya bunda bundi, karena yang makan sayur kan ya cuman aku sama suamiku sama Esal sauprit gitu ya, jadi kita belinya nggak begitu banyak. Tapi ada juga loh teman-teman kemarin sing bilang, Mbak Teri kok beli sayurnya banyak banget. Apakah di rumah makan sayur? Sebenarnya di rumah ini sing kayak embek ya meraku tok sing senengane sayur ya bunda bundi. Kalau suamiku tuh kadang diambil kuah tok. Sing makan sayur segini banyaknya itu diriku ini ya toh bunda bundi. Pokoknya sewenang tenan aku sama sayuran. Kadang kol direbus itu dimakan pakai sambel, aku wis seneng tenan. Mungkin karena efek aku itu anak wong Sunda ya bunda bundi, jadi senengane makan sayur. Dulu aku tuh nggak doyan pare dan sebagainya, itu sama ibuku dijejeli pare. Wes malah cerita dongeng kemana-mana. Ini tadi aku beli kobisnya tadi yo 5.000 lah ya, kembang kole ada ulat-ulatnya. Ya Allah ini penambah gizi ya bunda bundi, protein hewani. Nah ini kembang kole tadi aku belinya piro ya lupa sih, tak deloke daftar hargane. Kembang kol kengke regane piro to? Rp6.000, tapi ulere oke wis oleh bonus bisa 6.000 ki. Jadi yuk wayu tenan kembang kole, ternyata di dalamnya busuk seperti siapa ayo ayu rupane atine astagfirullahaladzim. Aku paling. Nah ini daunnya katanya bunda bundi dioseng enak, tak coba enak tenan ya bunda bundi. Semakin menambah skill kewedusan, astagfirullahaladzim, skill memakan daun-daunan supaya tambah sehat gitu loh
loh maksudku, ya Allah, astagfirullah. Nah ini tak masukkan ke dalam food container, tak jadikan satu. Ini ya senenganku, kadang tak goreng pakai sajiku itu loh bunda bundi. Jadi dicuci dulu, direndam pakai air garam supaya ulat-ulat yang jahanam keluar, baru dibalurkan ke tepung sajiku digoreng. Enak buat lauk, dicobain ya, sekali-kali nanti tak bikin videonya. Terus ini kacang panjangnya 3.000, dapat sedikit, Mbok lagi larang ini kacang panjangnya ya bunda bundi. Kalau mau dimasak atau langsung dimasak itu boleh dipotong-potong. Jadi kalau udah dipotong-potong kayak gini nggak bisa bertahan lama ya bunda bundi, maksimal seminggu gitu aja lah ya kalau dialasin pakai tisu dapur. Nah kalau mau buat stok sing lama, yang penting nggak 100 tahun, pokoknya bertahan cukup lama, itu nggak perlu dipotong-potong, tinggal digulung, dimasukkan ke dalam plastik zip seperti yang biasa aku pakai itu, terus dimasukkan ke dalam kulkas, atau bisa kalau nggak punya plastik zip pakai plastik biasa yang ada di rumah yo bunda bundi. Nah ini kacang panjangnya setelah tak potong, nggak tak cuci, langsung tak masukkan ke dalam food container seperti ini. Aku tuh punya stok sambal pecel di rumah, jadi kalau pagi-pagi mau sarapan tinggal mood ambil, dicuci, dikulup, terus jadi deh kulupan buat nasi pecel. Oh ternyata ini sayur kolnya aku baru tak masukkan ya bunda bundi, itu bisa untuk campuran masak mie instan, bisa untuk kulupan, bisa untuk sayur sop juga ya bunda bundi. Segitu tadi 5.000, itu yang ukurannya kecil. Terus ini aku mau midili bayam supaya lebih mudah nanti memasaknya. Ini tak pidili dulu atau disiangi ya bunda bundi. Bayam satu ikat di sini 1.500 rupiah sudah menjadi satu ikat bayam, wis bisa sak janganan ya bunda bundi. Selanjutnya aku juga beli kangkung. Ya sebenarnya yang aku beli ya itu aja, favorit keluargaku. Apa gak boleh Mbak Teri? Yo tidak, alhamdulillah, kan selang-seling toh bikinnya, nggak yang seminggu full kangkung. Nah ini kangkungnya tak pidili kayak gini, wis pokoknya aku jago tenan midili per sayur-sayuran karena dari kecil aku sudah terlatih. Ini tak pisah gagangnya karena matangnya gagangnya rodok lama, nanti cek krauk-krauk gitu kan ya nggak enak, supaya nanti matangnya bersamaan. Jadi gagangnya dulu sing tak oseng-oseng ya toh bunda bundi, tak pisahkan tempatnya seperti ini. Lali toh wis ngango-ngango karena efek ini sudah geliungan, sudah sore ya, sudah hampir malam, sudah maghrib, jadi ini sudah ngango-ngango. Ini nggak tak kasih tisu dapur tadi, alhamdulillah masih ingat ya tak kasih tisu dapur. Kalau bunda budi di sini nggak ada tisu dapur ya nggak apa-apa, bisa juga pakai kertas bekas, yang penting itu kertasnya sing bersih, koyo kertas HVS kayak gitu juga boleh ya bun. Yang penting jangan koran, kalau koran itu katanya mengandung timbal, yo jaga-jaga aja, lebih baik menghindari ya bunda bundi atau mencegah daripada mengobati. Di sini aku pakai tisu dapur, harganya murah kok bun, satu gulung itu kalau di Alfamart 15.000 itu bisa pakai buat 3 kali food prep ya tuh bunda bundi. Beli di Shopee juga ada nanti insya Allah, kalau aku nggak lupa linknya aku cantumkan di deskripsi. Terus aku tadi beli sawi putih sing kecil, satu ikat harganya cuman 3.000 rupiah. Itu belinya karena yang kecil ya bunda bundi, tergantung kalau belinya yang besar ya bisa sampai 10.000. Ini tempatnya lagi mahal mungkin ya, 3.000 dapat 3 biji, tapi ukurannya ya gede-gede, alhamdulillah ini bisa untuk nyambel. Terus ini cabenya aku nggak beli banyak-banyak, mengurangi yang pedes-pedes, tapi ya sebenarnya kalau makan nggak pedes itu hambar ya bunda budi, jadi ya tetap aja aku nyambel walaupun sedikit. Ini aku beli lombok belis atau cabai yang pedes sama cabai keriting itu 1/4, harganya 7.000, jadi aku belinya 1/4 campur ya bunda budi. Untuk cabai yang gede-gede tadi, cabai merah besar itu harganya 5.000 rupiah. Itu tadi karena wes bangkean ya atau wes encok pinggangnya ya bunda budi, jadi aku sambil ndelosor terus tak pangku tampahe. Mau enak tenan kayak gitu sambil sandaran di kursi. Nah ini untuk cabai-cabeane tak simpen ke dalam kotak food container yang kayak gini. Ini sebenarnya tempat sereal ya bun, tapi enakan banget buat nyimpen cabai, jadi nggak ketekuk-tekuk, dan dia itu juga bisa disimpan di pintu. Nah kalau nyimpen cabai itu aku tak kasih bawang yo supaya nggak dideketi sama vampir. Nggak ya bun, supaya lebih tahan lama, tapi memang ini berpengaruh banget. Kalau bunda budi nggak pengen pakai bawang, bisa dikasih sumpit, itu juga katanya bisa menyerap kelembapan, bisa lebih tahan lama. Nah ini tadi aku beli empon-empon, beli daun salam
salam dan segalanya. Pokoknya udah dapat kunyit, udah dapat kencur, udah dapat jahe. Walaupun seuprit-uprit itu harganya 2.000. Udah dapat serai juga, tapi karena aku membutuhkan ekstra serai, jadi tadi aku beli serainya 1.000 ya bunda bundi. Ini seledrinya dapat bonus rodo alum ya rapopo, masih bisa dipakai buat bikin bakwan. Terus ini serainya ya rodo alum dapet ya, tapi alhamdulillah wong serai itu kering pun bisa jadi untuk memasak ya bunda bundi. Aromanya tetap bisa keluar seperti daun salam itu. Nah untuk serainya ini tak buangi yang jelek-jelek, terus tak masukkan ke dalam food container seperti ini supaya lebih tahan lama. Ini tadi serainya 1.000 ya bun. Aku beli lagi 1.000, sebenarnya sudah ada di yang paket 2.000 itu, tapi yo sauprit kurang ya bunda bundi. Aku beli lagi 1.000 rupiah. Selanjutnya ini aku mau bersihkan dulu serbetnya. Jadi kalau enaknya pakai alas serbet tuh kayak gitu ya bun. Kalau ada kotoran sing kecil-kecil wes enak tenan, tinggal diangkat serbetnya terus dibuang kotorannya. Nah selanjutnya ini untuk lengkuasnya aku beli 1.000. Aku tuh pernah beli lengkuas ke Blondrok segini 5.000. Aku yang melotot kaget ya Allah. Kayak lengkuasnya apa nek nandur nih omahe Sultan ya atau bunda bundi kok 5.000 dapat segini. Aku ya kaget, tapi wis tak tuku wis kadung teko. Terus nyampe rumah kepikiran terus. Ini tadi di Pasar Ngawi Jawa Timur, harganya lengkuas segini tadi 1.000 rupiah. Murah-meriah bukan? Mungkin karena ibunya sedang berbaik hati. Alhamdulillah rezeki anak soleha. Nah selanjutnya ini tak bersihkan dulu, talenannya tak pakai lagi buat motong daun bawang. Ini daun bawangnya juga bonus dari aku beli kopis tadi, jadi nggak beli lagi karena aku masih punya stoknya. Oh iya, daun bawang ini dicuci dulu lengkuas tadi sebelum dipotong ya dicuci. Nanti kan kalau lengkuas kering itu susah motongnya ya, jadi tak potongin waktu masih muda, dimasukkan kulkas supaya tidak keras nanti kalau mau pakai. Terus ini adalah daftar harga di Ngawi Jawa Timur. Sekali lagi ya bunda budi, di daerahku itu mungkin bagi teman-teman sebagian ada yang kemahalan atau ada yang murah banget gitu ya, karena di sini memang alhamdulillah masih murah-murah. Oke, ini dia bahan-bahan makanan untuk persiapan pertempuran di dapur 1-2 minggu. Alhamdulillah sudah cukup untuk keluarga kecilku. Sekali-kali aku juga masih jajan di luar yo bunda bundi supaya nggak kecapean dan refreshing juga. Sekali-kali emak-emak beli di luar itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak bisa diterus-teruskan, karena kalau beli di luar terus yo boncos yo bunda bundi. Kecuali kalau di sini saya atau bunda bundi itu orang kaya yo mending goput menak yo bunda bundi. Berhubung saya adalah emak-emak yang sadar diri, yo harus mengatur kehidupan ini. Wes pokoknya sekian video ini, semoga bermanfaat dan menghibur bunda bundi sekalian. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum, bye bye.